Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendri Eko Widiarno dari program studi Magister Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan dosen pengampu Dr. Dewi Handayani STMT dengan judul Metode Paired Comparison. Referensi untuk judul aplikasi value engineering dengan metode paired comparison pada struktur pelat Pelton. Adapun penulis Budi Sutrisno Madyo Priyo, nama jurnal ilmiah Semesta Teknik 2013. Latar belakangnya adalah value engineering adalah metode untuk mengurangi biaya proyek dengan tetap mempertahankan kualitas, fungsi, keselamatan, dan lingkungan. EV tidak melibatkan desain ulang, koreksi kesalahan, atau pengurangan keandalan. Jadi, EV lebih dari sekedar pengendalian mutu. Penelitian ini bertujuan mengkaji jenis pekerjaan di bidang konstruksi yang paling banyak mengeluarkan anggaran biaya proyek. Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan studi kasus pada proyek pembangunan gedung pariwisata Kabupaten Sleman dengan menggunakan pengambilan keputusan paired comparison. Paired comparison sendiri adalah merupakan salah satu metode penentuan sikap atau pemilih terbaik. Kegunaan metode ini semacam pembobotan untuk menggambarkan relatif importance atau kepentingan relatif beberapa objek. Atau tahapan penelitian, adapun tahapan penelitian adalah tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, dan tahap rekomendasi. Satu tahap informasi besarnya biaya setiap item pekerjaan dalam proyek ditampilkan pada tabel 1. Ini tabel 1 breakdown rencana anggaran biaya mulai pekerjaan 1 persiapan sampai pekerjaan terakhir pekerjaan cat dengan subtotal 1.240.000.000 dengan pekerjaan beton dan pasangan paling besar. Selanjutnya adalah besarnya biaya setiap item pekerjaan dalam proyek ditampilkan pada tabel 1 sampai 3. Ini adalah tabel 2 breakdown pekerjaan beton pasangan lantai 1 dari total 557 juta tadi, pekerjaan beton lantai 1 dan lantai 2. Yang ketiga, besaran biaya setiap item pekerjaan dalam proyek ditampilkan pada tabel 3, breakdown pekerjaan beton dan pasangan lantai, mulai dari pasangan beton kolom sampai pasangan talang kanopi. Dalam penelitian ini, pekerjaan beton dan pasangan pada pekerjaan pelat lantai dengan ketebalan 12 cm, mutu baja FY 240 MPa dan mutu beton FJ 25 MPa akan dianalisis untuk mendapatkan alternatif terbaik karena biaya pada item pekerjaan ini adalah yang paling tinggi. Tabel 4 akan menjelaskan. Mungkin alternatif 1 dilakukan perubahan tebal pelat beton dari 12 ke 10 cm sehingga dapat volume beton baru nantinya diharapkan berpengaruh signifikan terhadap harga proyek. Dari tebal 12 ke 10 dengan urutan beton, tulangan, backcasting dengan cost total sekian. Dan alternatif kedua adalah dilakukan perubahan struktur beton, yaitu dengan mengganti beton konvensional beton precast dengan mutu K450 FC 37,5 PA atau tebal topping 50 mm. Perhitungan struktur beton berdasarkan referensi dari Indigo Precast didapatkan hasil dari tabel 5 dengan fungsi pekerjaan plat. Untuk kolom 2 wodip, nilainya didapat dari pekerjaan latar 2 atau dengan menggunakan pelat precast. 1, nilai cost dibagi watt alternatif 1 sama 1,133. Sedangkan nilai cost dibagi watt alternatif 2 sama 0,95.
Tabel 6, analisis fungsi pekerjaan plat lantai. Didapatkan beton tulangan bexisting precast dengan cost existing sebagai berikut. Selanjutnya, tabel 7, kriteria desain alternatif 1 dan 2. Kriteria desain 1 meliputi waktu pelaksanaan, pembiayaan, jumlah tenaga pengerjaan, mutu beton, pengontrolan, dan kondisi cuaca. Jadi alternatif 1 dan alternatif 2 bisa dilihat lebih lama karena alternatif 1 lebih lama karena SDM alat operasional dan kedua cepat karena update dan sebagainya. Setelah seluruh item kerja memiliki bobot, selanjutnya dibuat indeks item kerja yang berisi perbandingan existing dan alternatif desain 1 dan 2. Dari tabel 8, tanpa adanya 6 item kerja yang masing-masing memiliki bobot kerja, yaitu mutu beton 41%, biaya 32%, waktu 16%, kon kontrol 5%, cuaca 3%, dan SDM 3%. Yang kedua adalah menggunakan metode grid analisis dipadukan existing alternatif 1, alternatif 2 dengan mutu beton, biaya, waktu, kontrol, cuaca, SDM. Bisa dilihat keterangan penilaian 0, buruk, sampai 3 sangat baik. Yang kedua selanjutnya adalah mutu beton, biaya, waktu, kontrol, cuaca, SDM tadi dikalikan nilai relatif dengan hasil existing 26, alternatif 36, dan alternatif 2, 60. Dari kesimpulan di atas, dari hasil analisis Pirate Compression dan Grid Analysis didapat bahwa alternatif 2 menjadi keputusan paling efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan kriteria mutu, beton, biaya, dan waktu, kontrol cuaca, dan SDM. Dan saran penilaian sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli agar keputusan yang diambil akurat dan tepat sasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.